gitu ya. Dan juga definisi, gitu ya. Definisi dari apa yang dikatakan dengan jaringan standar, ya, protokol jaringan standar, kemudian juga pesan sintaks, ya, pesan semantik, dan juga mengirim permintaan, ya, order. Dan juga apa itu yang dikatakan dengan HTTP, ya, atau juga hypertext hypertext protokol, ya, dan juga transfer control protokol TCP, gitu ya. Dan juga mendefinisikan, gitu ya, apa itu Ethernet, ya, apa itu IP. Ya, minggu lalu kita sudah menjelaskan, ya, yang dikatakan dengan IP itu apa saja, dan juga bagaimana yang dikatakan dengan aplikasi pesan, ya, aplikasi pesan yang dalam hal ini dinotasikan dengan notasi bit, ya, di mana notasi bit itu 1 dan 0, ya, dan juga apa itu namanya komunikasi vertikal, ya, pada host, gitu ya. Nah, jadi di sini pada topik ini kita melihat, ya, bahwasanya, ya, bagaimana standar internet tersebut, ya. Jadi standar ini didefinisikan adalah suatu gambaran khusus, ya, detail and precise, ya, artinya tepat, ya. Jadi yang menggambarkan gambaran logis dan juga gambaran rasional, gitu ya, dari suatu jaringan standar, gitu ya. Jadi biasanya ada yang namanya standard agencies, ya, ada agen-agen dalam hal ini yang disebut dengan standard agencies, seperti misalnya, ya, International Telecommunication Union, atau juga Telecommunication Standard Error, ya, itu atau disebut dengan I2 atau juga TINOC, gitu ya. Jadi di mana lembaga tersebut itulah dikatakan dengan standard agency. Jadi yang menilai standar atau tidak standar sebuah jaringan, ya, itu asosiasi internasional namanya International Telecommunication Union Telecommunication, gitu ya. Nah, di sini standar tersebut adalah berbasis ISO, gitu ya. Artinya memang sudah ada bakunya secara internasional, ya. Jadi itulah secara kelembagaan, ya, secara metodologi di mana mengembangkan sebuah standar baru, ya. Jadi standar barunya berdasarkan pada ISO, di mana internet itu standarnya berbeda-beda, ya, disebabkan karena masing-masing dari standar internet ada yang dikatakan dengan ARPANET, ya, ada yang dikatakan dengan ARPA saja, ada yang dikatakan dengan UCLA, ya, ada yang dikatakan dengan UCSB, gitu ya, atau juga IMP, gitu ya. Jadi di situ Beranek and Neumann juga mengusulkan, ya, sebuah jaringan standar, ya, di mana jaringan standar itulah sebagai awal dari model untuk melakukan pertukaran pesan. Nah, jadi kalau dia melakukan pertukaran pesan, kira-kira standarnya bagaimana? Ya, jadi standarnya itu ada host, gitu ya. Jadi di sini disebut dengan UCLA IMP, gitu ya. Kemudian UCSB IMP, ya, kemudian SRIRC IMP, dan juga University Utah IMP, ya, di mana antara SRIRC IMP itu kecepatannya 50 kilobyte per second, gitu ya. Artinya dalam 1 detik itu bisa mendistribusikan data, ya, 50 detik per 50 data, ya, per detiknya, ya, ke masing-masing server, ke server yang ada di universitas, ya, di mana server pada universitas tersebut terdiri dari beberapa host-host, ya. Nah, jadi terlihat di sini model ARPANET, gitu ya. Model ARPANET itu melibatkan apa yang disebut dengan beberapa yang namanya IMP, gitu ya. Jadi beberapa atau disebut dengan interface message processor. Nah, jadi tergantung pada beberapa internet message processor, sehingga internet message processor tersebutlah mendistribusikannya kepada host-host, gitu ya, dengan kecepatan tertentu, gitu ya. Nah, berikutnya
komunikasi dengan IMP tersebut secara mendasar, gitu ya, di mana aplikasi ini adalah suatu aplikasi standar ya yang bermanfaat, di mana tidak ada satu orang pun ya yang dalam hal ini yang memiliki standar, di mana standarnya mereka terapkan sendiri, gitu ya, sehingga mereka membentuk sebuah tim-tim kecil, di mana tim-tim kecil tersebut satu sama lainnya saling membentuk ya, atau disebut dengan saling join ya, atau juga disebut dengan saling kolaborasi di situ ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan IMP ya. Jadi kalau IMP itu memang tidak bisa bekerja sendiri ya, tidak punya standar sendiri ya. Bisa deh punya standar sendiri ya, tetapi tetap dia mengacu pada standar join ya, standar grup. Nah, jadi dikatakan dengan grup member katanya. Jadi grup member di situ suatu hal yang penting ya dalam standar aplikasi. Nah, jadi grup member lah syaratnya ya. Tahun 71 itu dikembangkan. Lalu tahun 60 ya grup yang dikatakan dengan network working group gitu ya, itu memberikan fokus ya di mana partisipasi dan negosiasi secara teknis gitu ya, model cara bekerjanya gitu ya. Nah, kemudian jadi yang dikatakan dengan terminologi standar itu gitu ya, adalah yang namanya protokol katanya. Jadi dalam konteks ini bahwasanya standar sama dengan protokol ya, the same katanya. Dan juga standar itu bisa menyampaikan apa yang dikatakan dengan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) gitu ya. Jadi kalau misalkan yang dikatakan internet itu apa? Gitu ya. Yang dikatakan internet itu adalah ya adanya transfer teks ya, yang disebut dengan HTTP ya, itu juga Hypertext Transfer Protocol. Nah, itulah yang dikatakan dengan standar ya, atau juga protokol dalam apa? Dalam mentransmisikan pesan ya, dalam mentransmisikan data. Nah, jadi model jaringan standar itu, gitu ya, terhubunglah antara klien dengan server ya. Kalau sudah katanya terhubung klien dengan server, pesan tersampaikan ya. Jadi kalau nggak terhubung, ya pesannya nggak sampai. Nah ini. Kemudian network standar ya. Jadi network standar tersebut, jadi di figur 22 tersebut menunjukkan bahwasanya aturan dari operasi ya, pertukaran pesan antara dua perangkat keras dan juga dua perangkat lunak apabila ada yang namanya aplikasi yang disebut dengan aplikasi klien dan juga aplikasi server. Nah, kalau syaratnya terpenuhi, pesan tersampaikan ya, baik itu dikirim dari klien atau juga dikirim dari server ya. Ya, kemudian juga pada sebelumnya ya kita sudah lihat ya model-model layer ya, apa itu IP gitu ya. IP itu ada berapa digit katanya kan, udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi di sini konsep ya, konsep menghubungkan data ya, atau juga menghubungkan internet dalam terminologi yang berbeda. Jadi di sini terjadilah yang namanya internet working ya, dalam suatu standar yang kedua, di mana membutuhkan yang namanya transmisi ya. Jadi transmisi itu dalam bentuk jaringan tunggal ya. Nah, jadi transmisi dari jaringan tunggal tersebut ya pada router 1 dan juga router 2. Nah, di sini dihubungkan ya pada switch X1 dan juga switch X2 atau juga switch Z2 atau juga switch Z1 sehingga terhubunglah antara source host dengan destination host ya. Nah, kemudian kita lihat di sini figur 25 ya, yang menunjukkan ada 5 gitu ya, ada 5 platform ya, 5 platform dari yang namanya interoperability ya, keterlangsungan ya, program aplikasi itu bisa beroperasi atau tidak tergantung pada platformnya. Ya, jadi kalau dia dikatakan
aplikasi itu platform 5, yaitu menunjukkan suatu aplikasi di mana ya dua aplikasi yang dalam hal ini satu sama lainnya itu berbeda vendornya. Nah, kalau dia model flat 4, ya transmisi internetnya bagaimana? Ya, transmisi internetnya itu polanya adalah pola end-to-end communication yang terjadi antara dua host gitu ya, di mana masing-masing dari dua host tersebut ya tidak pada plat yang sama. Artinya di situ standarnya basisnya berdasarkan pada dua komputer dan juga dua vendor ya. Kalau yang tiga, platnya tiga, ya kalau yang platnya tiga menunjukkan secara tipologi itu antara internet standar dan juga apa ya dan juga penerimanya terjadi pertukaran data. Data yang ditukarkan dalam bentuk sintaks, gitu ya, paket sintaks dan juga reliability. Nah, kalau plat 2, layer 2 itu adalah data link. Nah, jadi hanya fungsinya menghubungkan data. Jadi data link di sini ditransmisikan antara berbagai jaringan dan dikirimkan dalam beberapa switch yang berbeda. Jadi data link tersebut itu yang dikirimkan apa? Ya dalam bentuk sintaks dan juga dalam bentuk reliability. Kalau dia katanya sintaks itu bahasa mesin ya. Nah, kalau dia layer 1 ya secara fisik itu transmisinya antara apa ya? Model kelas menengah ya. Nah, jadi inilah dikatakan dengan model-model apa ya? Fungsi dari spesifik perangkat aplikasi gitu ya. Nah, kemudian network standard karakteristik. Ya, jadi network standard karakteristik meliputi ya yang dikirimkan apa? Pasti pesan ya, ordering, message ordering satu. Nah, jadi model standar jaringan ya, pertama adalah network standar ya, ada standar jaringan, ada standar pesan, ya ada standar pesan semantik dan juga ada pesan sintaks. Nah, jadi empat standar ini gitu ya yang dipertukarkan. Nah, bagaimana contohnya misalnya ya message ordering gitu ya. Jadi hypertext transfer protocol di sini adalah respon siklus gitu ya. Jadi respon siklus yang dalam hal ini antar server melakukan respon ya. Jadi responnya di sini browser ya, di sini web server ya, di sini saling respon. Respon di browser itu adalah merespon dari hypertext transfer protocol yang dikirimkan, sedangkan di web server program itu merespon dari pesan yang dikirimkan. Jadi di sini baik itu browser maupun juga web server saling menerima pesan. Oke. Wah, memang ini cukup apa ya? Cukup teknis sekali ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat antara host itu sendiri gitu ya, itu terjadi proses ya. Jadi proses dia mengirim pesan tadi ya, apakah pesannya SYN ya atau juga ACK sampai pada PIN ya. Oke. Nah, ini kita lewatkan aja. Lalu Ethernet frame. Nah, jadi Ethernet frame itu dari suatu pesan ya dalam model link data gitu ya, di mana di sini ada peranan yang namanya peranan dari LAN ya, local area network, secara dominan ya berperan dalam suatu standar. Nah, ini yang dikatakan dengan Ethernet. Jadi kalau katanya LAN itu dalam satu gedung ya. Jadi kalau ada gedungnya 3 tingkat, bagaimana tingkat 1, tingkat 2 dengan tingkat 3 terhubung. Nah, kalau dia hubungan antara tingkat 1 dengan tingkat 2 dengan tingkat 3, itulah namanya Ethernet. Ya, artinya Ethernet itu skopnya lebih kecil dibanding dengan internet ya. Karena kalau dia internet ya international gitu ya. Sedangkan Ethernet masih lokal ya, namanya local area network ya. Jadi kalau dia Ethernet itu adalah LAN,
ya, sedangkan internet itu adalah WAN ya, Wide Area Network. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini adalah ya hypertext transfer protocol, mengirim dan juga merespon pesan sintak tadi gitu ya. Nah, jadi di sini terjadi pertukaran pesan tadi katanya ya, pertukaran pesan di mana hypertext dia mengirimkan pesan secara partikular simple. Ya, di mana dia mengirimkan suatu pesan berupa yang dikirim adalah pesan teksnya ya, lebih diutamakan. Nah, jadi hypertext transfer protocol HTTP itu adalah suatu aplikasi yang highest layer, ya. Artinya di sini cakupannya lebih tinggi dan juga standarnya HTTP is not the bukan hanya suatu aplikasi standar platform saja, tetapi juga bisa lebih. Nah, lebihnya artinya apa? Ya sebagai dia protokol atau juga sebagai email atau juga yang lebih kompleks dari hal itu ya. Nah, jadi itulah ya peranan dari hypertext transfer protocol ya. Nah, sedangkan dari sisi responnya ya respon pesannya ya bisa kita baca sendiri ya. Di sini respon pesannya ya tergantung dari versi standarnya ya. Kalau yang versinya 200 maka 200 kode dikirimkan sebagai dalam bentuk file. Lalu browser menerjemahkan kode tersebut ya. Itu dalam suatu kode tertentu apakah diterima atau tidak, apakah final atau tidak, maka browser itu akan merespon ya. Apabila dia tidak oke, maka browser akan ignore ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan ya mode-mode pengiriman pesan ya. Jadi yang dikirimkan itu adalah kode gitu ya. Secara apanya ya bahasa kodenya yaitu 200 kode. Oke ya. Nah, ada juga yang dikirimkan berupa teks. Ya, jadi bukan hanya kode saja ya, tapi huruf pun bisa. Ya, kalau dia huruf yang dalam hal ini kodenya dalam bentuk ASCII ya. Dalam bentuk ASCII code gitu ya. Jadi ASCII code itu terdiri dari 7 bit ya, di mana dari 7 bit itu bisa mengirimkan 128 pesan dan dari 128 pesan tersebut ASCII code itu mengirimkan adalah berupa huruf-huruf, apakah dia hurufnya besar, apakah hurufnya kecil, yang penting berbeda. Nah, kalau dia berbeda, maka itulah disebut dengan kode ASCII. Nah, jadi sering dikatakan kode ASCII di sini apa ya? Ciri khasnya adalah 7 kode seperti ini ya. Nah, jadi ada yang uppercase letter, ada yang lowercase letter, yang ada yang digitnya dari 0 sampai 9, ada yang sifatnya punctuation, ya punctuation period, ya apakah punctuation space atau juga control codes. Nah, jadi di sini apa ya model-model ya bagaimana ya suatu perintah itu bisa direspon ya dengan syarat ya kodenya. Jadi kodenya dipahami maka pesannya diterima. Kalau misalnya kodenya tidak dipahami maka pesannya tidak diterima. Ini yang kira-kira yang terkandung di dalam chapter ini ya. Oke. Baik, silakan. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Pak, izin bertanya boleh Pak? Boleh, boleh. Mau tanya sedikit Pak tentang server tadi Pak. Gimana ya Pak kira-kira cara kerja server itu dan apa ya Pak komponen-komponen pembentuk server tersebut Pak? Ya. Komponen maksudnya kayak apa namanya ya? Apakah dia kayak berbentuk hard disk juga itu Pak? Karena kan itu sebagai fungsi penyimpanan juga kok menurut saya Pak ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat server itu kan berevolusi di mana
server itu kan awalnya adalah apa ya, komputer mainframe, gitu kan. Jadi komputer mainframe yang awalnya ditemukan komputer sebesar rumah, gitu kan, maka berubah bentuknya, makin mengecil, yang disebut dengan mini mainframe. Nah, dari mini mainframe maka sejak ditemukan internet itulah maka server itu berfungsi, gitu ya. Ya, artinya di situ server tersebut bisa menghubungkan antara satu server dengan server lainnya karena apa? Karena adanya internet. Nah, internet itu pun sendiri bisa bergerak karena apa? Ya, karena ada pesan, ya, message atau kode yang bisa dipahaminya, gitu kan. Apakah kodenya sintaks, ya kan? Apakah kodenya ASCII? Ya, jadi baik itu sintaks maupun juga ASCII adalah bahasa kode yang dipahami oleh server yang terhubung tadi. Jadi kalau dia server yang terhubung dalam konteks lokal yang namanya local area network, dan server yang terkoneksi dalam platform layer internasional itu disebut dengan bukan lagi lokal tapi wide, yang disebut dengan wide area network. Nah, jadi server tersebutlah sebagai protokol ya yang menghubungkan antara satu server dengan server lainnya ya dengan adanya internet ya. Itu dia. Jadi server itu bisa bergerak di lokal, ya bisa menggerakkan pada yang non lokal ya. Artinya pada platform Ethernet maupun juga pada platform internet. Nah, ini yang dikatakan dengan server. Jadi server itu dengan kata lain perantara saja, gitu ya, mengirimkan data. Jadi perantara mengirimkan data dalam kode tertentu yang bisa dipahami. Ya, seperti misalnya tadi HTTP, gitu kan. Jadi kenapa ada HTTP tersebut? Ya, HTTP itu adalah jembatannya terjadinya pengiriman data. Ya, kalau tidak ada jembatannya pengiriman data, ya maka data tidak akan terkirim. Nah, data tidak akan terkirim pun tadi dalam konteks ya apanya, gitu ya, jaringannya. Ya, jadi dalam bentuk jaringannya ya dalam berupa internet ya syaratnya. Kalau dia skalanya adalah skala terbatas lokal disebut dengan internet, dan skala bisa dikirimkan dalam bentuk skala lebih luas lagi yang disebut dengan internet ya atau juga wide area network. Nah, jadi server itu penggeraknya ya, penggerak dari terkirimnya data ya, tapi dengan platformnya Hypertext Transfer Protocol dan juga dalam bentuk pengiriman kode sintaks atau juga kode ASCII ya. Ya. Berarti Pak, Ya. berarti jadi server itu cuma perantara aja Pak. Jadi dia bukan tempat penyimpanan itu. Beda kan sama database gitu Pak? Ya, kalau kan yang dikatakan dengan database tadi itu tadi data yang tadi gitu ya. Jadi data yang disimpan kan yang dalam skop yang paling kecilnya kan adalah bit tadi kan. Bit itu 1 dan 0. Ya kan, di atas bit apa? Apa di atas bit? Kilobyte. Ya, KB ya. Kilobyte ya. KB. Nah, di atas kilobyte apa? Gigabyte. Bukanlah di setelah bit itu ada namanya file, gitu kan? Di atas file. Nah, jadi yang dikatakan dengan database itu apa? Kumpulan dari beberapa file-file. Yang dikatakan dengan file itu apa? Kumpulan dari beberapa record. Yang dikatakan record itu apa? Kumpulan dari beberapa file. File itu apa? Kumpulan dari beberapa bit-bit. Byte-byte ya. Byte-byte terdiri dari apa? Beberapa bit-bit. Bit-bit terdiri dari berapa? 1 dan 0. Nah, itu ya. Jadi database itu bit tadi gitu ya, kode data yang dikirimkan. Jadi server lah yang mengirimkannya. Jadi server itu hanya menggerakkan platformnya, platform Hypertext Transfer Protocol. Karena ada internet lah bisa terkirim. Nah itu. Pak, inilah Pak, saya mau nanya lagi Pak, cara kerja internetnya itu Pak. Kalau kita kan menggunakan komputer kan mengirimkan informasi melalui jaringan gitu ya Pak ya. Kabel dari kabel itu dirubah menjadi kode-kode. Ya kan. Terus kode-kode itu
Di mana itu Pak? Di transfer ke ada tempat gimana ya bilang? Ada tempat perantaranya dulu apa langsung ditempatkan di mana gitu Pak? Saya kurang paham. Ya, tapi nah ini tadi ya. Jadi kalau dalam bentuk apa ya, platform pengiriman data ya. Jadi dalam platform pengiriman data, nah data dikirimkan ya harus diubah dulu gitu ya. Harus diubah dalam bahasa yang bisa dimengerti gitu ya. Jadi sini browser gitu ya. Kenapa browser bisa mengirimkan pesan? Kenapa bisa mengirimkan pesan? Ya karena ada jalurnya, ada titiknya yang namanya hypertext transfer protocol tadi. Nah, jadi hypertext transfer protocol lah itu ya yang bisa mengirimkan. Tapi hypertext transfer protocol ini pun juga dia bisa menjalankan fungsinya, bisa mengirimkan message sending server, dia bisa mengirimkan pesan. Karena apa? Karena adanya internet. Nah, internetnya pun tadi pun apa gitu ya, terkategori lagi gitu ya, apakah yang sifatnya lokal atau yang sifatnya global. Yang sifatnya lokal disebut dengan apa? LAN. Apa tadi? LAN ya. LAN dan juga LAN. WAN gitu ya. LAN dan juga WAN. Ya. Nah, jadi kalau MAN itu yang mengirimkan data itu apa? HTTP ini ya. HTTP ini pun bisa menjalankan fungsinya karena apa? Karena ada browser. Kalau nggak ada browser nggak bisa juga. Coba kirimkan email gitu kan. Ada nggak pakai browser, bisa nggak? Nggak bisa, gitu kan? Kita kirim data. Ya karena apa? Ya karena ada browsernya di situ. Ya kan browsernya. Nah, jadi browsernya di sini nih yang menciptakan dari model-model pengiriman data. Jadi model pengiriman datanya apakah dia ASCII atau juga dalam bentuk kode sintaks. Nah, kalau dalam bentuk database-nya nanti bisa apa ya? Ada yang model platform yang sekarang ya seperti dengan model cloud ya. Pada pertemuan sebelumnya ya. Itu dia. Baik, ada lagi? Nah, ini kita yang penting mengetahui apanya aja ya, mengetahui metodologinya ya. Ilmu akuntansi ya itu kita harus mengetahui metodologinya saja ya. Kalau bagaimana bahasa pemrogramannya ya bisa kita apakan sendiri ya. Bisa kita sekolah di informatika lah ya dengan kata lain. Oke, ya. Silakan, ada lagi? Nah, nanti kalau mau cari PowerPoint-nya bisa masuk ya di ini ya, downloadslide.net. Silakan cari ya. Oke. Dari mana, Pak? Download slide ini ya, di atas ini. Cari aja bukunya si ini ya. Bukunya siapa namanya? Ya, bukunya Penko ya. Bukunya Penko, Business Data Network and Security, tahun 2019. Ya, downloadslide.net. Oke, ada lagi? Silakan. Ada? Pas, Pak. Oke ya, baiklah kalau demikian saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini ya. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya ya, jangan ada yang sakit-sakit. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Pak, terima kasih.
Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.